Tuhan dimanapun berada. Berikut kita akan membahas tahun kedatangan Yesus kedua kali. Tahun berapa kira-kira Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Kita tidak mau mencari hari dan jamnya, sebab memang kita tidak tahu. Dan ini berdasarkan Alkitabiah. Silakan umat Tuhan menyelidikinya dengan seksama dan sungguh-sungguh apakah ini Alkitabiah atau tidak. Berikut ada 3 urutan peristiwa yang akan terjadi ke depan, yaitu pertama, tertutupnya pintu kasihan bagi gereja Advent, lalu selanjutnya tertutup pintu kasihan bagi dunia ini, lalu umat tebusan diangkat ke surga. Dalam buku tulisan Ellen G. White, Testimonies jilid yang 9 halaman 97, begitu juga Early Writing halaman 71. While the door of mercy and probation is still open for the world, it is closed for Seventh-day Adventists and others who are not living up to all of the light which they have received. Nah, sementara pintu rahmat dan pencobaan masih terbuka bagi dunia ini, namun itu tertutup bagi Seventh-day Adventist dan siapa saja yang tidak menghidupkan terang yang sudah mereka terima. Berikut adalah 7 hari raya bangsa Israel, yaitu dimulai dari Paskah, esok harinya tanggal 15 roti tidak berragi, dan besok harinya adalah buah sulung atau buah pertama, telah digenapi sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan. Peristiwa dan makna yang terkandung dalam 7 hari raya bangsa Israel ini terjadi tepat seperti yang dinubuatkan di dalamnya. Bahkan dalam waktu 7 minggu setelah Yesus bangkit pada hari raya Pentakosta di Yerusalem. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana berkumpullah orang-orang Yahudi dari seluruh dunia karena sedang perayaan Pentakosta, dan di hari yang sama mereka menerima Roh Kudus, yaitu murid-murid Yesus, dan masih hari itu juga kira-kira 3.000 jiwa dibaptiskan, melambangkan panen raya dari gandum, sama seperti yang dinubuatkan dalam perayaan Pentakosta, baik waktu maupun peristiwanya, maknanya terjadi. Begitu juga pada bulan yang ke-7, tanggal 1 bulan Tisri, ada hari raya tiup serunai. Di tahun 1800-an pada zaman William Miller ini digenapi. Merupakan seruan untuk bersedia pada hari raya pendamaian yang dimulai tanggal 10 bulan 7 dalam perayaan bangsa Israel. Di tahun 1844 mulai dilakukan ya hari raya pendamaian, dan ini masih berlangsung hari raya pendamaian ini ya. Dan mari kita lihat kira-kira kapan selesainya dan kapankah ini tergenapi, yaitu hari raya Pondok Daun tidak lama setelah hari raya pendamaian. Kita akan melihat nanti sangat berkesesuaian dengan bagan-bagan selanjutnya. Dalam buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 417, atau dalam buku bahasa Inggrisnya Great Controversy halaman 399 dikatakan di sana, these types were fulfilled not only as to the event but as to the time. Lambang ini sudah digenapi bukan saja sebagaimana peristiwanya, tetapi juga sebagaimana waktunya. Dikatakan juga yang di bold bawah, in like manner, the types which relate to the second advent must be fulfilled at the time pointed out in the symbolic service.
Dengan cara yang sama, lambang-lambang yang berhubungan dengan kedatangan kedua kali harus digenapi pada waktu yang ditentukan dalam upacara lambang, katanya ya. Harus digenapi sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam upacara lambang. Tentu upacara lambang yang dimaksud adalah 7 hari raya bangsa Israel ini. Dan termasuk di dalamnya adalah hari raya pendamaian. Ini merupakan upacara yang dilakukan di bilik maha suci atau Yom Kippur. Begitu juga pada hari raya yang ke-7, hari raya Pondok Daun, akan digenapi sesuai dengan peristiwa yang terkandung di dalamnya, baik juga waktunya. Dalam Matius 24 ayat 37, Yesus sendiri telah memberikan petunjuk. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mari kita cari tahu sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Ini adalah 10 bapak-bapak dari Adam sampai Nuh. Usia berapa Adam saat memperanakkan Set? Dan berapa lama mereka hidup setelah punya anak? Jadi total usianya berapa? Generasi yang ke-7, ke-8, ke-9, sampai yang ke-10. Nah, dari usia mereka punya anak itu sangat luar biasa. Apa pelajaran yang terdapat di sana? Mari kita perhatikan. Dan usia mereka meninggal sama seperti Metusala, usia paling panjang. Kenapa dia bisa usia paling panjang? Dan apa arti namanya Metusala? Begitu juga Lamek. Ini sungguh luar biasa usia dia ini. Angka cantik 777. Banyak orang menggunakan angka ini sebagai angka keberuntungan. Apa arti dari usianya ini? Siapa yang mengendalikan ini semua? Baik hidup dan mati mereka. Kalau kita tarik garis lurus, ini umat-umat Tuhan, kita akan melihat dari generasi yang pertama yaitu Adam, itu dia masih bisa ketemu sampai generasi yang ke-9 yaitu Lamek. Jadi ini disebut zaman terang. Adam masih bisa menjelaskan bagaimana keadaan mereka sebelum jatuh ke dalam dosa. Bagaimana situasi di Eden dan kenapa mereka jatuh ke dalam dosa. Dan beberapa dari antara mereka dikenal sebagai orang yang kudus, sama seperti Henok. Akhirnya diangkat ke surga. Dan apakah ini kebetulan dia diangkat di tahun yang ke-987? Ya, kita mencari tahu ketika Yesus katakan sebagaimana halnya zaman Nuh. Dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan as the days of Noah. Saat dia menerima ilham, kira-kira usianya 480 tahun, kematian ayahnya 115 tahun setelah dia mendapat ilham. Mengapa ayahnya duluan mati ketimbang kakeknya, yaitu Metusala? Dan 5 tahun kemudian, setelah ayahnya meninggal, yaitu Lamek, meninggallah kakeknya, yaitu Metusala. Dan uniknya Metusala ini namanya diberikan oleh Henok, mengartikan bila orang ini mati maka dunia pun akan binasa, katanya. Tepat di tahun yang sama meninggalnya Metusala. Dan Nuh dan keluarga masuk ke Bahtera. Pintu Bahtera ditutup oleh Allah. Di tahun yang sama terjadilah air bah. Tepatlah dari Nuh menerima ilham sampai terjadinya meninggal Metusala dan tertutup pintu Bahtera dan air bah adalah 120 tahun. 120 tahun.
mengapa Lamek duluan mati sehingga usianya genap 777. Kita masukkan bagannya di sini, mulai dari Nuh menerima ilham, supaya kita lihat nanti persesuaiannya. 115 tahun setelah dia menerima ilham, dia menghadapi kematian ayahnya Lamek dengan usia 777. Luar biasa. Dan 5 tahun setelah meninggallah Metusala. Jaraknya meninggal Lamek dengan Metusala 5 tahun. Kita melihat ini, jarak hari raya pendamaian ke hari raya Pondok Daun itu 5 tahun. Apakah ini kebetulan? Nah, di tahun yang sama terjadi air bah. 7 malapetaka akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Henok itu diangkat ke surga di tahun ke-987. 130 ditambah ke sampai 162, lalu ditambah 365 usia Nuh, ini sama dengan 987. Kenapa dia tidak diangkat oleh Tuhan saat dia berusia 366 atau 370 tahun, atau bahkan sebelum itu? Kita katakan aja ya 200 tahun semenjak dia memperanakkan Metusala. Usianya 265 tahun, di situ dia diangkat ke surga. Kenapa saat dia usia 365 tahun? Apa pekabaran yang terkandung di sini? Di tahun ke-987 dia diangkat ke surga. Kita ke slide berikutnya. Kita masukin di sini tahun diangkatnya Henok ke surga. Tahun 987. Ternyata ini menunjuk ke generasi yang ke-9. Lihat, yaitu Lamek. Dan setelah generasi ke-9, itu generasi yang ke-8, yaitu Metusala. Tepat sekali peristiwa-peristiwa ini ya. Bila Lamek ini melambangkan umat Allah, karena usianya juga 777, berarti matinya Lamek itu melambangkan tertutupnya pintu kasihan bagi umat Allah. Dan 5 tahun setelah itu Metusala mati. Tepat di tahun yang sama dunia binasa, melambangkan close of probation for the world. Metusala melambangkan dunia ini atau secara umum. Dalam buku Ellen G. White, surat halaman 45, tahun 1891. Begitu juga di buku Peristiwa Akhir Zaman, halaman 185, dikatakan, sebelum Kristus datang, segala sesuatu akan sama terjadi seperti sebelum air bah. Karena kita sudah melihat sebagaimana peristiwa di zaman Nuh, kita masuk ke di zaman akhir ini, sebelum Yesus datang. Nah, umat-umat Tuhan, di tahun 1844 kita mengetahui bahwa ini adalah ujung dari nubuatan terpanjang, 2300 petang dan pagi, melambangkan 2300 tahun. Dan ini tidak terbantahkan. Tahun 1844 adalah akhir nubuatan terpanjang tersebut. Namun ada juga pakar Alkitab mengatakan nubuatan terpanjang yang dimaksud juga adalah nubuatan 6.000 tahun. Bila Adam diciptakan di tahun 4157 sebelum Masehi, maka ujung dari 6.000 tahun yang dimaksud adalah 1844 Masehi. Pas 6.000 tahun, tidak ada tahun 0 ya. Bila kita tambahkan 4157 ditambah 1844,
Dan tahun 1844 ini adalah awal pra-Advent Judgment, pengadilan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah awal pendamaian, penggenapannya ya, penggenapannya tahun 1844. Dan ini adalah awal pekabaran 3 malaikat. Nah, jadi kita harus tarik dari sini titiknya, dari tahun 1844. Karena ini juga sedang berlangsung. Tidak mungkin kita menarik mulai dari kapan ini terjadi, atau bahkan di sini, jadi mundur lagi ke belakang. Ini adalah titik. Nah, sebagaimana zaman Nuh katanya ya, dan kita melihat urutan ini ya, angka 9, yaitu siapa? Generasi ke-9, Lamek. Umat-umat Tuhan. Mengapa di tahun 182 tahun baru dia punya anak? Bila ditambahkan dengan 1844, itu tahun 2026. Peristiwa apa yang akan terjadi? Sama seperti yang dilambangkan dari meninggalnya Lamek. Bila Lamek melambangkan umat Allah 777, umat Allah zaman akhir. Matinya Lamek melambangkan tertutupnya pintu kasihan bagi umat Allah di zaman akhir. Ya, karena pengadilan pra-Advent Judgment ini adalah pengadilan pemeriksaan khusus bagi umat-umat Allah. Dan apakah ini kebetulan? Jarak dari hari raya tiup sangkakala atau serunai ini itu 9 hari. Ya, menunjukkan generasi yang ke-9, yaitu Lamek. Jadi hari raya tiup serunai ini adalah amaran bagi umat Allah, karena akan tiba pengadilan pemeriksaan bagi mereka. Bukan pengadilan untuk orang-orang yang bukan umat Allah. Jadi ini khusus bagi umat-umat Allah. Jadi kemungkinan pengadilan pemeriksaan bagi umat-umat Allah selesai di tahun ini. Selesai. Tertutup pintu kasihan bagi mereka, dan yang masih hidup dan dinyatakan untuk menerima hidup yang kekal, mereka akan dimateraikan. Nah, kita melihat di sini, lahir dan matinya manusia berada di tangan Allah. Benar nggak itu? Kita melihat ada ayatnya. Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, bukan oleh kekuatan keinginan seorang laki-laki. Ayub pasal 12 ayat 9-10. Siapa di antara semua itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Bila 1844 juga ditambah dengan generasi yang ke-8, apanya? Sama ya, usianya punya anak. Sama. Usia punya anak Metusala, generasi yang ke-8, berapa tahun? Saat dia berusia 187 tahun, ditambah 1844, itu sama dengan 2031. Tahun 2031, apa peristiwa yang akan terjadi? Sebagaimana Metusala mati, Metusala melambangkan dunia ini, berarti close of probation for the world. Tertutupnya pintu kasihan secara umum. Jadi sudah tepat sebagaimana yang di zaman Nuh katanya, 9, 8. Dan kita melihat ini jarak waktunya adalah 5 tahun. Umat-umat Tuhan, apakah ini kebetulan? Oh Tuhan, bukalah hati kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu hikmat akal budi. 5 tahun jarak
dari 2026 ke 2031. Dan angka-angka ini tidak dibuat-buat, dari Alkitab semuanya. Bila kita percaya bahwa Allah yang mengendalikan ini semua. Bila Allah itu adalah Allah yang terencana dalam melakukan segala sesuatu, baik waktu maupun peristiwanya, ya. Buktinya di dalam 7 hari raya ini dia kasih tahu apa yang akan terjadi, rancangan keselamatannya, kapan Henok diangkat ke surga. Dan sebagaimana di zaman Nuh, peristiwa ini sangat alkitabiah. Apakah jarak 5 tahun meninggalnya Lamek dengan Metusala itu kebetulan? Jarak 5 tahun, 10 Tisri ke 15 Tisri, 5 tahun itu kebetulan. Ini menunjuk ke 5 gadis bodoh. Ini juga, apakah ini kebetulan? Yesus katakan 10 anak darah. Berapa yang bodoh? 5. Dan umat Tuhan, mari kita cari tahu. Kenapa di dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan itu tidak disebutkan 12 anak gadis itu penyambut mempelai? 12, jadi 6. Atau bahkan 20. Atau bahkan 77. Jadi 14. Gadis ini melambangkan umat-umat Allah dan mengaku memiliki pelita dan menunggu kedatangan Yesus. Namun gadis bodoh ini baru bersedia saat adanya seruan tengah malam. Saat tertutupnya pintu kasihan bagi umat Allah. Terbangunlah mereka baru melakukan persediaan. Bila di saat ini umat-umat Allah baru melakukan persediaan, sama seperti 5 gadis bodoh. Ya, karena sudah selesai pendamaian bagi umat Allah, baru mengadakan persediaan. Itu bodoh ya. Dalam buku Ellen G. White, Membina Kehidupan Abadi, halaman 315, tentang 5 gadis bodoh, sedang mereka pergi membeli minyak, arak-arakan itu berjalan terus dan meninggalkan mereka di belakang. 5 anak darah dengan pelita yang menyala bergabung dengan arak-arakan itu dan masuk ke dalam rumah bersama rombongan pengantin, dan pintu pun ditutup. Bergabung dengan arak-arakan itu ya, dalam seruan nyaring. Ketika anak darah yang bodoh sampai di tempat perjamuan nikah, mereka mendapat penolakan yang tidak diharapkannya. Kita tidak bisa bersedia untuk bertemu Tuhan dengan terbangun ketika seruan terdengar, mempelai datang, dan kemudian mengumpulkan pelita kita yang kosong dan mengisinya. Nah, ada juga sumber tambahan umat-umat Tuhan dalam buku Kemenangan Akhir atau Alfa dan Omega jilid yang ke-8, halaman 635. Dalam versi bahasa Inggris, The Grade of Controversy, halaman 603. Wahyu pasal 18 ayat 1, 2, dan 4. Saya tidak perlu bacakan apa isinya. Dikatakan, ayat-ayat ini menunjuk ke depan kepada suatu waktu bila mana pengumuman mengenai rubuhnya kota Babel yang disiarkan oleh malaikat yang kedua dalam Wahyu 14 ayat 8 akan diulang dengan pemberitahuan tambahan mengenai kejahatan yang telah memasuki berbagai organisasi yang membentuk Babel. Sejak pekabaran itu pertama kali disampaikan pada musim panas tahun 1844. Ya, pekabaran itu pertama kali disampaikan tahun 1844. Kapan pekabaran itu diulang? Umat Tuhan boleh cek dalam buku Life Sketches of Ellen G. White, mulai dari halaman 407 sampai 410. Sementara di Loma Linda, 16 April 1906. Mari kita ingat tahun ini ya, 1906. Di hadapanku tersaji gambaran yang paling indah. Selama penglihatan malam itu, aku berdiri di atas tempat yang tinggi di mana aku dapat melihat rumah-rumah yang terguncang seperti bulu tertiup angin. Bangunan-bangunan besar dan kecil berjatuhan ke tanah. Resort kesenangan, teater, hotel, dan rumah orang kaya terguncang dan hancur.
Banyak nyawa terhapus dari keberadaannya, dan udara dipenuhi dengan jeritan orang yang terluka dan yang ketakutan. Malaikat pemusnah dari Tuhan sedang bekerja, satu sentuhan, dan bangunan yang dibangun dengan teliti hingga orang menganggapnya aman dari bahaya, dengan cepat menjadi tumpukan sampah. Tidak ada jaminan keamanan dimanapun. Saya tidak merasa bahaya khusus dimanapun, tetapi pemandangan mengerikan yang terjadi di depan saya tidak dapat saya temukan dengan kata-kata untuk menggambarkannya. Tampaknya kesabaran Tuhan telah habis, dan hari penghakiman telah tiba. Malaikat yang berdiri di sisi saya, jadi dalam penglihatannya itu ada malaikat yang sedang melakukan penghancuran, dan ada malaikat yang berdiri di sisinya. Kemudian menginstruksikan saya, katanya, bahwa hanya sedikit yang memiliki konsep tentang kejahatan yang ada di dunia kita saat ini, dan khususnya kejahatan di kota-kota besar. Dia menyatakan bahwa Tuhan telah menetapkan suatu waktu. Lihat, Tuhan itu punya ketetapan, rancangan, kapan ia melaksanakan sesuatu peristiwa. Ketika dia akan mengunjungi para pelanggar dengan murka karena terus-menerus mengabaikan hukumnya. Mengerikan sekali representasi yang lewat di depan saya. Yang mengesankan dengan sangat jelas dalam pikiran saya adalah instruksi yang diberikan kepada saya sehubungan dengan itu. Apa instruksi yang diberikan? Malaikat yang berdiri di sisi saya menyatakan bahwa pemerintahan tertinggi Allah dan kesucian hukumnya harus diungkapkan kepada mereka yang terus-menerus menolak memberikan ketaatan kepada Raja segala raja. Mereka yang memilih untuk tetap tidak setia harus dikunjungi dalam belas kasihan, namun dengan penghakiman. Seperti dalam penglihatan itu, harus dikunjungi. Agar jika mungkin mereka dapat disadarkan akan jalan keberdosaan mereka. Jadi Tuhan punya ketetapan waktu bahwa Tuhan akan melawat bumi ini dengan penghakiman. Tujuannya adalah jika sekiranya mungkin mereka dapat disadarkan akan jalan keberdosaan mereka. Lalu pada tanggal 18 April, 2 hari setelah saya melihat gedung-gedung runtuh, saya pergi untuk memenuhi janji temu di gereja Carr Street, Los Angeles. Ketika kami mendekati gereja, kami mendengar para tukang koran menangis. San Francisco dihancurkan oleh gempa bumi. Dengan berat hati saya membaca berita pertama yang dicetak dengan tergesa-gesa tentang bencana yang mengerikan itu. Luar biasa. Muhammad Tuhan tergenapi seperti yang dilihatnya 2 hari setelah ia mengalami penglihatan itu. Dalam pembicaranya di depan konferensi, Nyonya White mengagungkan kesucian hukum Allah dan berbicara dengan tegas mengenai perlunya tindakan cepat dan memperkenalkan kepada orang-orang pengertian dari hal-hal yang datang ke bumi ini. Keluar dari kota-kota, katanya. Keluar dari kota-kota, dia menyatakan. Inilah pesan yang Tuhan berikan kepadaku. Gempa bumi akan datang, banjir akan datang, dan kita tidak boleh menempatkan diri kita di kota-kota yang jahat, di mana musuh dilayani dengan segala cara, dan di mana Tuhan begitu sering dilupakan. Tuhan menginginkan agar kita memiliki penglihatan rohani yang jernih. Kita harus cepat membedakan bahaya yang akan menyertai pendirian lembaga-lembaga di kota-kota jahat ini. Kita harus membuat rencana yang bijak untuk memperingatkan kota-kota. Dan pada saat yang sama, tinggal di tempat kita dapat melindungi anak-anak kita dan diri kita sendiri dari pengaruh pencemaran dan demoralisasi yang begitu lazim di tempat-tempat ini. Nah, ada persamaan juga. Bagaimana zaman Nuh dengan zaman akhir ini. Allah telah memberitahukan kepada Henokh apa yang akan terjadi sehubungan dengan air bah, ya, saat dia memberikan nama kepada anaknya, Metusalah.
Namun Allah mengulangi memberitahukan kepada Nuh. Dan disebutnya tahunnya 120 tahun. Kemudian akan terjadi air bah. Bangunlah bahtera, kata Tuhan kepada umatnya dahulu kala. Dan di zaman akhir, Allah telah memberitahukan kepada Ellen G. White mengenai rubuhnya kota Babel yang disiarkan oleh malaikat yang kedua pada tahun 1844. Namun, Allah mengulangi memberitahukan pekabaran tersebut melalui penglihatan kepada Ellen G. White tahun 1906 bahwa akan terjadi bencana di kota-kota besar. Keluarlah dari kota, katanya. Ada persamaannya, sebagaimana zaman Nuh, begitu juga di zaman akhir. Dan kalau kita kembali kepada bagan ini ya, bila tahun 1906 pekabaran itu diulang ya. Tadi pertama diberitahukan di sini, Allah mengulangi di tahun ini. Ellen G. White menerima penglihatan tentang pekabaran malaikat kedua diulang ya. Itu ternyata umat-umat Tuhan, jangka waktunya 120 tahun, sebagaimana halnya zaman Nuh. Luar biasa. Tuhan bagaimana memberitahukan kita akan rencana-rencananya. Dan kita memang harus percaya bahwa Tuhan mempercayakan ini kepada gereja Advent. Sangat disayangkan bila kita tidak mau tahu dan menolak. Seperti yang dinubuatkan Ellen G. White, akan terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Kapan itu mulai terjadi? Sebagaimana yang terjadi tahun 1906. Terjadi gempa bumi yang begitu hebat di mana? San Francisco, San Andres, masih ada catatannya di YouTube sampai sekarang. Kemungkinan akan mulai secara merata di tahun 2026 di kota-kota. Untuk menemani seruan nyaring tadi ya, seruan nyaring, untuk menyadarkan manusia di bumi ini, jikalau sekiranya mungkin mau sadar akan keberdosaan mereka dan berbalik kepada Allah untuk menuruti perintah-perintahnya, bergantung kepada Dia dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya ya. Dan sama seperti yang dikatakan di sini, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Permulaan apa? Permulaan penderitaan. Karena itu sudah sandelo juga. Menjelang zaman baru. Zaman barunya apa? Ya tentu zaman barunya ini ya. Zaman baru, zaman seruan nyaring ke seluruh dunia. Sejak 2026, zaman barunya. Tuhan memberkati kita sekalian untuk bersedia. Amin.